It's wonderful to have the opportunity to speak to you for a number of sessions. Saya senang sekali bisa memiliki kesempatan untuk berbicara beberapa sesi ini kepada Bapak Ibu Saudara. So, in this session, I'm going to begin to teach. Dalam sesi ini saya ingin memulai untuk mengajarkan. Tomorrow, Besok, what I'd like to do is to actually pray for you. apa yang ingin saya lakukan adalah untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. And particularly, for husband and wife Khususnya bagi suami istri in ministry. di dalam pelayanan. That'll be tomorrow. Itu besok tadi. Okay. Oke. So I want to. In the last session, I said that I quoted Romans, where it says that Abraham faced the facts. Dan apa yang saya sudah sampaikan tadi adalah saya mengutip dari kitab Roma berbicara mengenai bagaimana Abraham menghadapi faktanya And didn't weaken in dan his faith. tidak melemahkan imannya. And that's why it was credited to him as righteousness. Dan karena itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. I want to quote to you from 1 Chronicles and verse 12 and 32. So if you turn there, 1 Chronicles chapter 12 verse. Saya ingin kita melihat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. 1 Tawarik pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. Dari Bani Isakar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sepupunya yang dibawa perintah mereka. If you read this whole passage, Kalau Anda membaca seluruh bagian ini, it's David selecting the mighty warriors. adalah berbicara mengenai bagaimana Daud memilih panglima-panglima pahlawan-pahlawan perangnya. And what is interesting to me is that most of the other tribes Dan yang paling menarik adalah bahwa banyak dari suku-suku tersebut have thousands of people. memiliki ribuan orang. But when it comes to the tribe of Issachar, Tetapi waktu berbicara mengenai Bani Isakar ini, it says there is only a small number of them. berbicara mengenai hanya sebagian kecil saja dari mereka. And it's this small number Hanya sebagian kecil saja in this whole list. dari seluruh daftar tersebut. It's only this tribe Hanya satu suku ini atau satu bani ini that has a description. yang memiliki deskripsi atau penggambaran And it describes them as men who understood the time they lived, yang berbicara gambaran ini tentang orang-orang yang mengetahui saat-saat untuk bangun and they knew what to do. dan tahu apa yang harus dilakukan. I believe that we need people like the sons of Issachar now. Saya yakin kita perlu orang-orang seperti Bani Isakar ini saat ini So we understand the time that we live in. yang mengerti zaman di mana mereka sedang hidup saat ini And we know what to do. dan tahu apa yang harus dilakukan. Some people focus on to do, Banyak orang berfokus kepada apa yang mesti dilakukan, doing things. melakukan sesuatu. Some people focus on knowing things. Ada orang-orang yang hanya memfokuskan kepada mengetahui sesuatu. But we need both. Tapi kita perlu keduanya, mengetahui dan melakukan. We need people who understand and do. Kita perlu orang-orang yang mengerti dan melakukannya. You know, it's more important to do the right thing Lebih penting adalah untuk melakukan hal yang benar than do things right. daripada melakukan apa yang sewajarnya dilakukan. Sometimes in ministry we focus on doing things right, Seringkali di dalam pelayanan kita hanya memfokuskan melakukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang sewajarnya dilakukan. we use all the effort to do things right, Kita berusaha mati-matian untuk melakukan apa yang sewajarnya dilakukan, but we're doing the wrong thing. tapi kita melakukan hal yang salah. So we have to discern what the right thing is. Karena itu kita perlu membedakan dan mengetahui apa yang harusnya yang benar kita lakukan. Now, of all the people on the planet, Dari seluruh orang di muka bumi ini,
We have an advantage over every human being. Kita punya kelebihan dibandingkan mereka semua. And that advantage is that we have the Holy Spirit. Keuntungan itu adalah kita punya Roh Kudus. The Holy Spirit in John's Gospel Roh Kudus di dalam kitab Yohanes is described as a person digambarkan sebagai orang who comforts, yang atau pribadi yang menghibur, teaches, yang mengajarkan, described as direction. yang memberikan arahan. So we have the Holy Spirit, Jadi kita punya Roh Kudus can help us see yang membantu kita untuk melihat the day that we live in. saat-saat di mana kita hidup ini. Think about it. Pikirkan aja. 20 years ago, 20 tahun yang lalu there was no Facebook. tidak ada yang namanya Facebook, There was no Twitter. tidak ada yang namanya Twitter, There was no Instagram. tidak ada yang namanya Instagram. When I was 20 years old, Waktu saya umur 20 tahun, a mobile phone sebuah cellphone, was that big. telepon genggam besarnya itu sebesar tas ini. You had to carry it Harus dibawa dalam sebuah tas yang besar with a cord. dengan kabelnya. And you walked around the city Dan Anda bisa berjalan keliling kota sambil gaya pegang. We are living in a day Kita sedang hidup dalam zaman of the most rapid change. di mana zaman ini berubah dengan cepat sekali. Whether we like it or not, Baik kita suka atau tidak, this is the day ini adalah zaman the Lord has di made. mana Tuhan sudah ciptakan bagi kita. And therefore we must discern Dan karena itu kita perlu mengetahui and membedakannya, understand the day we live in. mengerti saat di mana kita hidup ini. And therefore know what to do. Dan karena itu kita bisa mengetahui apa yang harusnya kita lakukan. I'm not scared of facts, Saya tidak takut dengan fakta, but we need to deal with them. So let me give you some facts. tapi kita perlu mengetahui itu. Karena itu saya berikan beberapa fakta berikut ini. And I'm not using these at all Tapi saya tidak menggunakan fakta-fakta ini sama sekali to be negative, untuk menjadikan fakta ini pengaruh yang negatif, but for us to see Goliath tetapi bagi kita untuk melihat sosok Goliat itu. and know if we're going to bring him down, Dan kalau kita ingin menjatuhkan Goliat tersebut, we can't hit him here, kita tidak bisa menjatuhkannya dari perut atau dari dadanya. we've got to hit him here. Kita harus arahkan tepat di dahinya. So, Jadi in 1962, tahun 1962 in America, di Amerika there were 50 ada churches 50 gereja that had 2,000 members in attendance yang memiliki kehadiran rata-rata 2.000 orang or more. atau lebih. 50. 50 gereja saja. In 2013, Tahun 2013, tahun lalu, the best statistics we have statistik yang terbaik yang kita punya says there's 2,850 churches in Amerika ada mengatakan ada 2.850 gereja di Amerika that have an attendance of 2,000 yang memiliki kehadiran rata-rata 2.000 orang or more. atau lebih. Isn't that awesome? Bukankah itu luar biasa? Is that great? Bukankah itu? Yeah? Ya. Wait. Tunggu. In 1962 in America, Tahun 1962 di Amerika, 76% 76% of the nation dari seluruh penduduk Amerika were regular attenders in church. adalah orang-orang yang sering datang ke gereja. Now it's only 17%. Sekarang hanya 17% orang-orang yang rata-rata datang ke gereja setiap hari ini. There's something wrong with that picture. Apa yang salah dari gambaran ini? What is that telling us? Apakah fakta ini berbicara kepada kita? Apa yang fakta ini katakan kepada kita?
We're not making disciples. Kita tidak memuridkan orang. Now it gets worse. Sekarang malah lebih buruk lagi. If you take Kalau Anda mengambil Spanish-speaking Americans orang Amerika yang bisa berbahasa Spanyol out of that equation, dari ukuran ini, dari persentase ini, some say it's as low as 8%. sisanya hanya tinggal 8% saja orang yang datang ke gereja setiap hari minggunya. The mega churches. Gereja-gereja besar, Now, there's nothing wrong with a mega church. tidak ada yang salah dengan cara mereka. Nothing at all. I'm not against mega churches. Saya at all. tidak menentang gereja-gereja besar. But this is telling us something. Tetapi statistik ini menunjukkan kepada kita sesuatu. Right now, Saat ini, the fastest growth pertumbuhan tercepat is in multi-site campuses. adalah di dalam kampus-kampus yang tersebar di mana-mana. There's been 8,000 new ones Ada 8.000 kampus-kampus established in the last 5 years. yang terbangun dalam waktu 4 tahun belakangan ini. But it still hasn't affected this. Tetapi tetap tidak mempengaruhi persentase kehadiran rata-rata tersebut. Because the truth of it is, Karena kenyataannya, a church, say, of 800 gereja yang mungkin terdiri dari 800 orang is coming along to a church of 30, mengambil 30 orang saja, bisa juga 100, bisa juga become selebihnya. part of us. Become part of us. Itu menjadi bagian dari kita. And this man here Dan orang yang satu ini beams himself into this service. melayani dalam gereja-gereja tersebut. So this man gets bigger. Jadi orang ini jadi lebih besar. And there's nothing wrong with multi-campus sites either. Tidak ada yang salah dengan pelayanan-pelayanan kampus. But you and I Tapi Anda dan saya are called by God dipanggil oleh Tuhan to live in this age, untuk hidup dalam at zaman this ini, day, dalam era ini, for one purpose, untuk satu tujuan, that people will find Jesus. yaitu agar mereka orang-orang bertemu dengan Yesus. Okay? So we have a challenge. Jadi kita punya tantangan. Does that make sense? Semua ini masuk akal? Now, these are actual facts. Ini adalah fakta yang aktual. These are not coming from a mega church conference. Ini bukan berasal dari konferensi gereja-gereja besar. They're not coming from some person who has an agenda, Data ini bukan berasal dari seseorang yang punya agenda tertentu. but it's the facts. Tapi ini adalah faktanya. Okay. Let me ask you a question. Where is the largest church in the world? Sekarang saya ingin bertanya, di mana gereja terbesar di dunia? Sorry? Korea. 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 Is that correct? Itu Korea? benar? India? India? Some will say Nigeria. Seseorang mungkin katakan Nigeria. But what is commonly recognized as Korea? Tapi apa yang sering kali dikenal adalah Korea. Korea has more mega churches Korea memiliki banyak gereja-gereja besar, than any other nation. lebih banyak daripada negara-negara yang lain. From 1952 Dari tahun 1952 to 1965 sampai 1965 is when the growth occurred. adalah saat di mana pertumbuhan itu dengan cepat terjadi. Now, there's no point Tidak ada faedahnya if we don't face the facts. kalau kita tidak menghadapi fakta. I'm a fisherman. Saya seorang pemancing ikan. I'm going to ask somebody who's catching fish Saya akan mengajak seseorang untuk mancing sama-sama in that local area. di dalam area lokal tersebut. So if I know, so this is what I do. I travel a lot. Ini yang saya lakukan. Saya suka jalan-jalan. I might be in New Zealand. Dan kalau saya di New Zealand, The first thing I try to do, satu hal pertama yang saya ingin lakukan I go to a fishing shop. adalah saya ingin memancing, pergi memancing. Right, wonderful. What bait should I use? Ya, kira-kira saya ketemu orang, saya tanya kira-kira umpan apa yang bisa saya pakai. Now, if that man says, "I'll come and look at the newest lure," Kalau orang itu tersebut katakan ini umpan terbaru ini, wrong question.
Itu pertanyaan yang salah. I said, what are people catching? Saya tanya, apa yang orang tangkap? Do you know somebody I can talk to? Apakah kamu tahu ada seorang yang saya bisa ajak ngomong tentang Can I find mancing-mancing? that person? Saya ketemu orang How tersebut. many fish have you caught? Ada berapa banyak ikan yang Oh, masuk? 20 yesterday. Ya 20 atau lebih. I said, can I watch? Apa saya bisa lihat? As long as you don't tell anyone. Asal kamu nggak ngomong ke orang yang lain. If you tell anyone, I'll kill you. Kalau kamu ngomong rahasianya ke orang lain, nanti saya bunuh. So I go and watch. Jadi saya lihat dia Watch what he puts on his hook. dan saya lihat apa yang dia lakukan dengan kailnya, And I do the same. dan saya lakukan hal yang sama. Because I want to know the facts. Karena saya ingin tahu faktanya, Not the theory. bukan teorinya, The facts. tapi faktanya. Amen. So I'm a C3 church guy. Saya seorang yang membalakan C3. If I wanted to, Kalau saya mau, I could try to convince you saya bisa berusaha untuk meyakinkan Anda to become part of the C3 model. untuk menjadi bagian dari C3 model. But I'm not interested in that. Tapi saya tidak tertarik dengan itu. I want you to do well. Saya mau Anda melakukan yang terbaik. Because none of us are as good as all of us. Karena tidak ada satu orang pun yang lebih baik dari yang lain. Now in Korea, Di Korea, everybody says setiap orang mengatakan the church is strong. bahwa gerejanya adalah gereja yang kuat. Well, the truth is, Tapi yang sebenarnya adalah since 1965, sejak 1965, the church has been declining. gereja justru menurun sifatnya. I'm going to draw something. Saya ingin menggambarkan sesuatu kepada Anda. Okay, all these little people Orang-orang kecil ini are people adalah orang-orang who are 15 yang berusia 15 or 25, sampai 25 tahun, between 15 and 25, antara 15 sampai 25 tahun in the Korean church. dalam gereja di Korea. Sorry, it's going to take me a little while. Maaf agak lama gambarnya. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 to 7, 28, 29, 30 to 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 for 1, for 2, for 3, for 4, for 5, for 6, for 7, 48, for 9, 50, for 1, for 2, for 3, for 4, for 5, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, and 100. And they're all people. Ini semua 100 orang. Right? Orang tua. These are all people between the ages of 15 and Orang-orang di 25. antara usia 15 sampai 25 tahun. Currently, Saat ini in the Korean church. dalam gereja Korea. 1, 2, 3. 3 orang. Within 5 years, Dalam waktu 5 tahun, they have left the church. mereka meninggalkan gereja. They have left the church. Mereka telah meninggalkan gereja. They are the facts. Itu faktanya. They are only keeping 3 out of every 100 Hanya 3 dari 100 orang people between the ages of 15 and 25. di antara usia 15 sampai 25 tahun. The church is losing its young people. Dan gereja telah kehilangan orang-orang mudanya. That is Goliath. Itulah Goliat. Interesting, huh? That's the facts. Itulah faktanya. What do you think the fastest growing religion is in
in Korea? Menurut Anda agama apa yang pertumbuhannya paling cepat di Korea? No, not Buddhism. Bukan Buddhism. Catholic. Atheis. A type of Christian. Catholic. Satu tipe Kristen, tipe agama Kristen apa itu? The Catholic. last 5 years, Selama 5 tahun terakhir ini, the Catholic Church has increased by 74%. Katolik berkembang sampai 74%. It's true. The world is changing, my friends. Dunia sedang berubah. If we Kalau kita have that situation in Korea, melihat situasi di Korea ini, it's happening elsewhere. Now, here's an interesting thing. dan ini yang hal yang menarik, ini ada sesuatu yang terjadi. And you'll face that, and you are facing it now. Anda akan menghadapi hal ini dan Anda sedang menghadapinya. Is there a revival happening in Indonesia? Apakah ada kebangunan rohani yang terjadi di Indonesia? Is there a revival? Apakah ada kebangunan rohani yang terjadi di Indonesia? Yes or no? Yes. Yes, is it? Ya, That's what gets reported. itulah yang dilaporkan. There's a growth in mega churches, but not a change in the population. Ada pertumbuhan dalam gereja besar, tetapi tidak ada perubahan di dalam populasi. Yeah. That's the truth. Itu kebenaran. Now, it will not scare us Dan itu tidak akan menakut-nakuti kita. because it means we've got more to win. Kan itu karena itu berarti lebih banyak lagi orang yang bisa kita selamatkan. The numbers of denominations are increasing rapidly. Angka jumlah denominasi terus berkembang secara pesat. There's been an increase of something like 450 denominations, Berkembang dari 450 denominasi synods. sinode. Many of them are coming from outside the country. Bahkan banyak dari antara 450 ini berasal dari luar negara. And what's happening, Dan apa yang terjadi? people in this church, Orang-orang dalam satu gereja ini, particularly in the big cities, khususnya dalam megapolitan atau gereja-gereja di metropolitan, are just moving to that one. akan berpindah dari gereja yang satu ke gereja yang Because lain. there's better music, Karena ada musik yang lebih bagus. yeah? That should not surprise us. Itu seharusnya tidak mengejutkan kita. Now, I'm not doing this to be negative, I'm saying we need to understand the day we live in. Ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi kita perlu tahu zaman di mana kita tinggal ini And know what to do. dan apa yang harus kita lakukan. Now, one of the things that has happened Satu hal yang akan terjadi during the last 100 years, selama 100 tahun terakhir, the population of Christians in the world populasi orang-orang Kristen di dunia has declined. telah menurun. People will tell you the numbers of Christians are increasing. Orang akan berkata bahwa jumlah orang-orang Kristen sedang bertambah. That is true. Itu betul. But Tetapi- it's not increasing as much as population is increasing. Tidak berkembang sejalan dengan perkembangan populasi pada umumnya. Does that make sense? Yeah. So there are more Christians now than ever, Jadi lebih banyak orang Kristen sekarang, but the population is increasing faster. tetapi populasi penduduknya itu justru berkembang lebih cepat dari populasi orang Kristen. 100 years ago, 100 tahun yang lalu, 34.5% of the world were Christians. 34,5% penduduk dunia adalah orang-orang Kristen. Now it's around 32%. Sekarang sudah menurun menjadi 32% saja. Pastors, I am in many seminars where I hear statistics. Ada banyak gembala-gembala yang hadir dalam seminar-seminar dan itu merupakan statistik That are used yang dipakai to support a person's position. untuk mendukung posisi seseorang. I don't want us to use statistics Saya tidak mau kita memakai statistik to support a position. untuk mendukung satu posisi. I want to use the statistics Saya mau memakai statistik to help diagnose where we are. untuk membantu kita mendiagnosa kita ada sampai di mana. Because if we understand Karena kalau kita bisa mengerti where we are, di mana kita saat then we ini, know where we need to go. maka kita tahu kemana kita akan pergi.
I'm excited. Saya sangat bersemangat. I'm living Saya sedang hidup in a time di dalam zaman when I really have to be a missionary di now. mana saya betul-betul harus menjadi seorang misionaris. Where the Great Commission is even more important. Di mana amanat agung menjadi begitu sangat penting dari sebelumnya. So, here's an interesting thing that has happened. Nah, ini hal yang menarik yang sedang terjadi. In 1900, Tahun 1900-an, 1900s, 1900-an, 68% 68% of Europe dari penduduk Eropa was Christian. adalah orang-orang Kristen. 1900. Tahun 1900-an. Do you know what it is now? Anda tahu berapa jumlahnya sekarang? Oh, Hanya 3%. 3%. Hanya 3% dari penduduk Eropa orang-orang Kristen. What happened? Apa yang terjadi? What happened? Apa yang terjadi? No discipleship? Tidak ada pemuritan. Something happened in culture. What happened in culture? Apa yang terjadi secara budaya? Europe got wealthier. Eropa menjadi semakin kaya. As Europe and America became more wealthy, Saat Eropa dan Amerika menjadi semakin kaya, when they received the blessings of being Christians, waktu mereka menerima berkat menjadi orang Kristen, what did they forget? apa yang mereka lupakan? The one who brought the blessings. Siapa yang membawa berkat tersebut? The decline in Christianity in Korea Penurunan yang terjadi di Korea can be measured exactly dapat diukur tepat sekali by the increase dan dengan dibandingkan dengan of its peningkatan wealth. dari kekayaan yang dimiliki orang-orang Korea. America's decline Penurunan yang terjadi di Amerika can be measured against its increase in wealth. sebanding dengan kekayaannya yang meningkat. Now, if you read the Old Testament, Kalau Anda melihat di dalam Perjanjian Lama, the greatest warning wanita yang terbesar to the Jews in the book of Deuteronomy di dalam kitab Ulangan is this: adalah ini. when you get into the promised land Waktu Anda masuk ke dalam and tanah perjanjian everything is good, dan semua hal itu baik, you will be tempted Anda akan tergoda to forget. untuk lupa. Now, in Sekarang, Indonesia, di Indonesia, let me ask you a question. izinkan saya bertanya dulu. In the cities, Dalam kota-kota 50 years ago, 50 tahun yang lalu, how old were people when they got married? berapa usia orang rata-rata waktu mereka menikah? 50 tahun yang lalu. 16 to 25. 16 sampai 25 tahun usia pernikahan 50 tahun yang lalu. Today, Sekarang, how old are they now? berapa usia pernikahan? 25 to 35. 25 sampai 35. What changed? Apa yang berubah? Mindset. Work and money. Pekerjaan yang berubah, uangnya juga berubah. Not only that, Tidak hanya itu, now there's all these posters. ada banyak poster-poster, Posters of women poster-poster wanita who look perfect. yang terlihat sempurna. These beautiful, perfect looking women. Wanita yang begitu cantik dan sempurna. They're already perfect. Mereka sudah And then sempurna. they put the computer on them and make them look more perfect. Dan mereka dimasukkan dalam komputer dan dirubah gambarnya jadi lebih sempurna lagi. And so the young man is told, you can also have the perfect wife. Dan kemudian orang-orang muda diberikan satu arahan bahwa engkau bisa jadi lebih sempurna lagi. Now, to have the perfect wife, Untuk memiliki wanita yang atau I have istri to yang have a lot of sempurna, money. saya harus punya banyak uang. So I'll work longer, Jadi semakin lama right? And I'll go to the gym dan semakin saya berolahraga, because latihan, she'll want me to have a six-pack. saya harus punya 6 six packs gitu di perut. Not like me, a one-pack. Seperti saya 1 pack besar.
We call it family pack. And so all of a sudden, he now sees 1, 2, 3, 4, 5 great women. Dan sekarang dia melihat ada 5 With great wanita character, dengan karakter yang luar biasa, great personality, dengan kepribadian yang luar biasa, beautiful on the inside, sangat cantik di dalam and beautiful. dan cantik juga secara God is fisik perfect dan hampir sempurna as the unreal. seperti yang tidak nyata itu. And so he can't make a decision now. Jadi sekarang dia tidak bisa mengambil keputusan, bingung. And so he decides Jadi sekarang dia putuskan he'll live with mum and dad dia akan hidup dengan ibu dan ayahnya saja so he can make more money and save more. supaya bisa menyimpan lebih banyak uang. So that sometime in the future, Sehingga satu kali kelak nanti when the perfect woman comes along, waktu wanita yang sempurna yang seperti di poster itu datang, he'll marry her. kamu akan menikahi dia. What is driving that? Apa yang berubah sekarang? Materialism. Materi. Do you know, when somebody loves Jesus, Anda tahu waktu seseorang mengasihi Yesus, they actually look at what God looks at, mereka melihat seperti yang Tuhan lihat, and they're no longer under that pressure. dan mereka tidak lagi berada dalam tekanan seperti itu. This is the world we're living in. Inilah dunia yang kita hidupi sekarang. So it's important that we understand. Jadi penting sekali untuk kita bisa mengerti. So if you're in a city, Jadi kalau Anda berada dalam satu kota, you have a great challenge now. Anda punya tantangan yang luar biasa. So here's the issue. Ini isunya atau masalahnya di sini. As Indonesia's culture Sementara budaya Indonesia is impacted sedang mempengaruhi, by global culture, sedang dipengaruhi oleh budaya dunia, you can't do what you did 20 years ago. Anda tidak lagi bisa melakukan seperti yang dilakukan 20 tahun yang lalu. Now, Sekarang we don't judge this kita tidak menilai ini because they're people karena mereka usia-usia ini mereka sebenarnya juga manusia juga who might be lost. yang terhilang. So we've got to reach them. Jadi kita harus menjangkau mereka. So we have to understand them. Kita harus mengerti keadaan mereka. And we have to step into their world. Dan kita harus masuk ke dalam dunia mereka. I would like to live without Facebook, Saya ingin hidup tanpa Facebook, Twitter, tanpa Twitter, my iPhone. tanpa iPhone saya. I'd love to live without it. Saya suka sekali kalau hidup tanpa alat-alat tersebut. My work goes with me everywhere. Sekarang pekerjaan saya bisa pergi dengan saya, gampang aja masuk My di work sana. is in my pocket now. Nah, sekarang pekerjaan saya semuanya ada di dalam saku saya. Beep, 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 beep. I go out for a romantic night with my wife. Saya bisa pergi makan malam dengan istri What do saya. I do? Let's get a photo. Dan saya kemudian bisa, Let's put it on foto sama-sama, Facebook masukkan dalam Facebook so everybody can see. supaya semua orang bisa lihat. What? It's supposed to be romantic. Seharusnya ini kan romantis It's supposed to be berduaan just you aja. and your wife. Ya, dengan Anda dengan istri Anda. I had a pastor's friend of mine. Saya punya teman saya, His wife was upstairs, istrinya di atas di lantai pulling her hair out, trying to look after the children. yang sedang berusaha untuk mengawasi anak-anak. He's downstairs Dia ada di bawah and he tweets, dan mulai What's Twitter, mulai main Twitter. having a great night at home with my wife. Ada dilaporin gitu. Tadi malam, wah luar biasa dengan istri saya. His wife hears beep beep on her phone. She looks up and she goes downstairs and kills him. Istrinya lihat Twitternya dan kemudian dia turun ke bawah, dia bunuh suaminya. I'm having a conversation with pastors. Saya sedang berbicara Hello, dengan pastor. para pastor. How you going? You going well? You going okay? How's things going? Okay. And they're doing this and looking at me. Doing this Saya and looking lakukan at me. dua hal bersamaan, sambil telepon, sambil Twitter, saya juga berbicara dengan gembala. What? Apa yang Are you interested in me or not? Apa kamu Yeah, tertarik I untuk am. bicara atau tidak? Then I use you to post so everybody can see, aren't I wonderful? I'm in Indonesia being a pastor training. Oh, that's right. Saya gunakan foto tersebut untuk menunjukkan kepada orang lain betapa indahnya hubungan saya dengan orang-orang Indonesia. We actually need to disciple our people on how to use this. Kita perlu memuridkan jemaat kita tentang bagaimana menggunakan alat Does teknologi. that make sense?
The world is changing. Dunia sedang berubah. This can be an advantage for the gospel, Alat ini bisa menjadi keuntungan untuk menyebarkan an Injil, incredible tool for the gospel, dan sangat luar biasa, alat yang luar biasa untuk menyebarkan or a Injil. tool in the hands of the enemy. Tapi bisa juga menjadi alat di tangan musuh. So now, Jadi sekarang more than ever, lebih dari we sebelumnya need to understand the days we live in kita perlu mengerti zaman di mana kita and know hidup what sekarang to do. ini dan tahu apa yang harus dilakukan. Yeah? Yeah. Look, we plant churches in the Middle East, and we have to use this to be able to communicate. It's a blessing. Kami membuka gereja di Timur Tengah dan kami menggunakan alat ini untuk bisa berhubungan dengan mereka. Alat yang luar biasa. I take this on holidays with my wife, it's a curse. Saya bawa alat ini waktu liburan dengan istri saya. Wah, ini kutukan besar. Don't laugh. Jangan tertawa. If I take this on holiday, Kalau saya bawa ini waktu liburan, I'm dead. saya sama aja bunuh diri. What do you think Jesus would have done? Menurut Anda apa yang Yesus akan lakukan? Contemporary gospel. Secara Injil, secara kontemporer, secara zaman Jesus sekarang got ini, up early in the morning Yesus akan bangun pagi-pagi and went to a lonely place dan pergi menyendiri so he could check all of his emails. supaya dia bisa lihat emailnya. Bukan itu. So we discern the day and age that we're living in. Kita perlu melihat zaman di mana kita hidup sekarang ini. It is estimated that in Europe, Australia, New Zealand, and America, Diperkirakan di Eropa, New Zealand dan Amerika, Canada, Kanada, England, di Inggris, all of Europe, semua wilayah Eropa within 10 years will be down to 2%. dalam 10 tahun ke depan akan turun menjadi 2%. The common thing that we have, Dan apa yang persamaan yang kita miliki as we get more blessed, adalah semakin kita diberkati, we forget the one who blessed us. semakin kita melupakan siapa yang memberkati kita. It's really important. Sangat penting, Super important. super penting. Okay, so now we have to understand. Karena itu kita perlu mengerti. If that's what we're dealing with, Kalau ini yang kita sedang hadapi, how then are we going to position ourselves? bagaimana kita bisa memposisikan diri kita? Because these people Karena orang-orang ini dalam usia pernikahan ini need Jesus. perlu Tuhan. Yes. So how are we going to preach Jesus into this contemporary age? Jadi bagaimana kita bisa mengajarkan tentang Yesus kepada mereka yang hidup dalam zaman kontemporer ini? What we have an incredibly contemporary church. Kita punya gereja-gereja kontemporer yang luar biasa. Video screens, and Punya TV, and layar video, TV dan segala macam great multimedia, music teams. pemain musik yang luar biasa, bertalenta. And so what can happen Dan apa yang bisa terjadi is a young person adalah seorang muda comes to the church datang ke gereja, and they go, wow, mereka menikmati. that was an anointed service. Itu adalah ibadah yang diurapi. No, it wasn't. Bukan. It was just very professional. Itu hanya mereka yang bersikap profesional saja. If the music is loud, it doesn't mean it's more anointed. Bukan berarti kalau musiknya lebih keras itu artinya ada urapan. If the graphics are better, it doesn't mean it's more anointed. Kalau gambarnya lebih bagus, bukan berarti urapannya ada di situ. So we do an altar call. Jadi kita lakukan altar call. Come forward if you want to receive the Holy Spirit. Maju ke depan kalau kamu ingin menerima Roh Kudus. And we do this. Dan kami lakukan ini. So imagine they're young men, they are young men. Bayangkan ini orang-orang muda. Say they're 18 years old. Ya, bayangkan And 18 we've tahun. got this jumping around and it's awesome. Kamu We do an altar lompat call. dan Come altar forward. call maju ke And depan. be baptized in the Holy Ghost. Dibaptis ke Baptized, depan. baptized. And that's it. Ya itu saja. And that's it. Itu saja. They go away Mereka pergi after a few months. setelah beberapa bulan. They're now looking for another one. Mereka akan cari lagi sensasi yang And lain. another one. Yang lain lagi. And another one. Yang lain lagi. Because we've confused Karena kita telah membingungkan the importance of relevance, and we have to be relevant. arti penting dari relevansinya.
We have to do all this. Kita harus lakukan ini, berada berdiri di depan kamera lebih banyak. But that's not the Holy Spirit. Tapi itu bukan Roh Kudus. Getting somebody excited and going boom boom, that's not the Holy Spirit. Membuat That's the orang Spirit. bersemangat dan kemudian ditumpangkan tangan jatuh, itu bukan Roh Kudus. Can be. Amen. But what if we say, Tapi bagaimana kalau kita katakan yeah, we'll pray, waktu kita berdoa, pray, let one of our young leaders izinkan saya untuk membawa beberapa pemimpin-pemimpin muda berbicara dengannya, berdoa lebih lanjut and disciple dan you memungkinkan Anda and walk with you. dan berjalan bersama dengan Anda. Maybe we need to pray longer. Mungkin kita perlu berdoa lebih banyak. Why don't you join me at 4 in the morning for a prayer meeting? Bagaimana kalau saya bergabung dengan saya jam 4 pagi untuk doa pagi So that bersama? when they do receive the Holy Spirit, Jadi kita bisa menerima Roh Kudus it really is the Spirit. karena itulah Roh Kudus. Yeah. Yeah. Amen. Now I'm going to say something that it's probably going to be a little hard to translate. I'll try. Oke. Mungkin ini agak sulit untuk diterjemahkan, tapi saya akan coba. Everyone is focused on the new, Semua orang terlalu memperhatikan hal yang baru, but the new is not new tetapi hal yang baru belum tentu baru. because as soon as it comes out, it's old. Karena begitu yang baru itu sudah keluar, sudah terhitung sebagai yang lama. You want the new phone. Kita semua mau yang handphone yang baru. I want Paulus's phone. Saya mau sekali Pak Paulus punya. If I get it, Tapi waktu saya ambil ini, then it's old in 3 months. ya usianya sudah tua, So sudah I want 3 another bulan. new thing. Saya mau yang lebih baru lagi. We're too focused on the new. Kita terlalu memperhatikan hal yang baru. What we need to be focused Yang perlu kita perhatikan is on the totally other, adalah untuk mengalihkan kepada yang di atas. the mysterious. Adalah untuk mengalihkan kepada yang sangat misterius ini. God who's above all. Allah yang melebihi segalanya. Do you know how people talk about the wow factor? Apakah sering Anda mendengar kata wow factor atau So when faktor someone wow? comes to a building and looks so new and special, they go, wow. Jadi waktu ada orang yang baru pertama kali masuk ke dalam gereja, lihat bangunannya megah dan katakan wow. This generation Generasi ini are sick of wow. sudah bosan dengan kata wow. Because everything's wow. Karena setiap kali pergi kemana-mana wow. HTC, wow. Ya kalian ke HTC gitu wow. Samsung, wow. Lihat Samsung wow. iPad, wow. Lihat iPad wow. Android, wow. Lihat malaikat wow. Wow, wow, wow. No. You know what the young are after? Anda tahu apa yang para orang-orang muda ini inginkan? Different. Sesuatu yang berbeda. They're after what the? Mereka mencari apa maksudnya? What the's going on there? Apa yang terjadi di situ? What the? Mystery. Sesuatu yang misterius. And what is mysterious for this group? Apa yang menjadi hal yang misterius bagi kelompok usia ini? What is mysterious? Apa yang menjadi misterius? The mystery for them Yang menjadi misteri bagi mereka is that I could love somebody adalah waktu saya bisa and mengasihi be seseorang committed to them. dan menjadi berkomitmen penuh kepada mereka seumur hidup mereka. What is a mystery to them? Apa yang menjadi misteri bagi mereka? Is that a young 12-year-old Adalah seorang yang berusia 12 tahun could have a 40-year-old dapat memiliki apa yang dilakukan 40 tahun orang usia 40 tahun who cares for him. dan mengasihi orang yang 40 tahun tersebut. What is a mystery? Apa yang menjadi misteri? It's when they meet somebody Adalah waktu saya bertemu dengan they're not seseorang having two conversations, one with their phone and one with the person. yang tidak melakukan pembicaraan dua arah, yang satu dengan handphone, yang satu dengan orang I've tersebut. had young people say to me, Ada saya banyak orang-orang muda yang berkata kepada saya, I never see you with your phone. saya tidak pernah melihat kamu dengan handphonemu. And I say, there's a reason. Saya katakan ada alasannya, I'm with you. karena saya sedang bersama dengan kamu. So I turn it off Jadi saya matikan itu, and I put it in my pocket. dan saya taruh di saku saya. Because you're more important to me. Karena kamu lebih penting bagi saya. What the? Apa? Do you know everything old Anda tahu segala sesuatu yang sudah usang is new again? diperbaharui lagi. Yeah. Discipleship, Pemuritan, relationships hubungan-hubungan is new again. diperbaharui kembali.
Do you know in the West, Di wilayah barat, negara bagian barat, people have this saying, the church must be excellent. ada satu ungkapan di mana gereja harus menjadi excellent atau sempurna. The problem with the word excellent Masalahnya dengan kata excellent ini is what was excellent 10 years ago adalah apa yang menjadi ukuran kesempurnaan 10 tahun yang lalu is not excellent now. tidak lagi menjadi ukuran kesempurnaan sekarang. Do you remember your computer? Anda ingat komputer Anda? Your 5-year-old computer? 5 tahun yang lalu That was excellent. itu dulu disebut luar biasa sempurna. Now it's slow, you want to throw it in the bin. Sekarang yang usia 5 tahun tersebut gak lelet, pokoknya dibuang aja. Young people, this group Orang-orang muda, kelompok usia ini that are leaving churches or not even in church yang sedang meninggalkan gereja atau bahkan tidak berada dalam gereja, are not interested in excellence. tidak tertarik dengan kata excellent atau sempurna ini. They're interested in different. Mereka tertarik dengan apa yang berbeda. They want to be part of a tribe. Mereka ingin menjadi bagian dari satu suku. They want to belong. Mereka ingin merasa dimiliki. That's why we have what they call boutique industries. Karena itu ada satu kata dalam industri. And guess what the church has to offer? Coba tebak apa yang gereja bisa tawarkan, Belonging. yaitu agar jemaatnya memiliki rasa memiliki. Now some of you pastors here I know have small churches. Saya tahu banyak dari Anda memiliki pertumbuhan atau gereja yang dalam jumlah yang kecil. That is not a disadvantage. Tapi itu bukan ketidakuntungan, It's an advantage tapi justru keuntungan Anda for the moment. untuk saat ini. Because you can actually Karena sebenarnya do relationships well. Anda bisa berhubungan dengan lebih baik. And every person around the world Dan seluruh manusia di seluruh penjuru bumi craves to belong. sedang rindu untuk memiliki. I'm going to show you something. Saya ingin tunjukkan sesuatu. Just in a minute when I tell you, I want you to put your hand here, but not now. Dan waktu saya katakan ini bisa angkat tangan, tapi nanti. I want you to put your hand in the air in a few moments. Saya ingin Anda mengangkat tangan berikut ini. If you were not born Kalau Anda tidak lahir in the place that you now live, di mana Anda sedang hidup sekarang ini, Anda lahir di tempat yang berbeda dengan Anda hidup sekarang ini. for instance, I was born in Adelaide, Contohnya saya lahir di Adelaide, but I don't live in Adelaide, I live tapi in Sydney. saya tidak hidup di Adelaide, saya hidup di sini. So who wasn't born Siapa where yang they now live? Siapa yang lahirnya berbeda dengan tempat pelayanannya sekarang? Now have a look around. Nah, sekarang coba lihat sekeliling. Angkat Take your hands tangan, up. tetap angkat tangan. Coba lihat sekeliling. Okay. I have done this. Saya telah melakukan ini. I have done it in PNG, Saya telah melakukan di New PNG, Zealand, di New Zealand, East and West Coast of America, di pesisir timur dan barat Amerika, England, di Inggris, Czech Republic, di Republik Ceko, Bulgaria, di Bulgaria, Sweden, di Swedia, and on and on and on. dan terus. The same thing happens. Semuanya yang sering terjadi. We are now living Kita hidup sekarang in ini a time di dalam zaman of the most mobility ever. di mana mobilitasnya itu sangat lancar. What happens when people move from one place to another? Apa yang terjadi waktu seseorang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain? How do they feel? Apa perasaan mereka? Lonely. Sendiri. We have more opportunity Kita punya banyak peluang Yes. than ever before lebih dari sebelumnya for the basics untuk kembali ke awal, to become the new thing. untuk menjadi hal yang baru. If we can understand Kalau kita bisa mengerti that what Jesus said bahwa apa yang Yesus katakan is probably the most powerful thing we've got. adalah suatu hal yang paling penting, yang paling berkuasa yang bisa kita Jesus miliki. in John 13:14, he said, Ya, Yesus katakan dalam Yohanes 13, "They will know you are my disciples by the love you have for one another." supaya mereka mengetahui bahwa engkau adalah muridku waktu engkau saling mengasihi. So if we can form communities, Jadi waktu kita membentuk sebuah komunitas, and do you know the word discipleship? Do you know what it means? Anda tahu maksudnya dari murid, arti dari murid? Now, you know Anda tahu that the Bible wasn't written in English.
bahwa firman Tuhan tidak tertulis dalam bahasa Inggris, And it wasn't written in Indonesian. tidak tertulis pertama kali dalam bahasa Indonesia juga. The New Testament was written in Koine Greek. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Koine Yunani. Some of it was Aramaic. Nah, beberapa diantaranya bahasa Aram. Old Testament, obviously Hebrew. Dan perjanjian lama tentu saja bahasa Ibrani. But in the language that it was written in, Tetapi dalam bahasa yang tertulis, the word disciple, kata disciple atau murid, do you know what it means? maksudnya apa Anda mengerti? It means learner. Artinya pembelajar atau si orang yang belajar. It means learner. Atau artinya orang yang belajar. What do learners do? Apa yang orang belajar lakukan? Pembelajar lakukan. How do you learn? Bagaimana Anda belajar? Humble, teachable. Focus, follow. Yeah, that's what you do. But how do you learn something? Bagaimana Anda You have to belajar? follow to be a learner. That's true. Walk and listen. Yeah. I can work and listen and still not learn anything. Saya bisa belajar dan mendengar, saya bisa berjalan dan mendengar tanpa belajar sesuatu. Teachable. Okay, let me give you an example. Izinkan saya berikan contoh. How would you learn to ride a bike? Bagaimana Anda belajar mengendarai sepeda? Don't answer it yet. Jangan jawab dulu. So if I sat you all down Waktu saya dudukkan Anda semua and I did a seminar dan saya lakukan sebuah seminar and you listened dan Anda mendengar, and I gave you a manual saya berikan manualnya, buku manualnya. as an expert bike rider Sebagai seorang pesepeda yang luar biasa and baiknya, you listened carefully dan Anda mendengarkan and saya, you followed my Anda instructions mengikuti instruksi and saya, you read the book thoroughly, Anda membaca buku manualnya, then I gave you a bike, dan saya berikan Anda sepeda. would you be able to ride it? Apakah Anda bisa mengendarai sepeda tersebut? So what do you have to do? Jadi apa yang harus Anda lakukan? You have to try. Anda harus mencoba. And what happens when you try the first Dan apa time? yang terjadi waktu Anda mencoba pertama kali? You fail Anda gagal. and you try again. Dan Anda coba lagi. What did Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? He sent them out. Dia utus mereka. Try. Coba. Then they came back Dan saya kembali lagi and he had to correct them, dan harus membetulkan apa yang kesalahan sort them mereka. out. Ajarkan lagi. When my son learned to ride a bike, Waktu anak saya coba belajar sepeda I pertama kali, told him, saya katakan, I showed him, saya tunjukkan, even held the bike a bit, saya coba pegang dari but belakang. ultimately I had to let it go. Dan pada akhirnya saya harus lepaskan dia. And he fell off. Dan dia jatuh. And what did I do? Dan apa yang saya lakukan? You idiot! You stupid! You will not ride a bike ever again. Kamu tidak akan naik sepeda lagi seumur hidupmu. No. Tidak. I said, awesome. Bagus. Saya You katakan. tried. Kamu sudah mencoba. You'll be okay. Kamu tidak akan Have apa-apa. another try. Coba lagi. Yeah? Yes. It's not about knowledge. Ini bukan mengenai You've got to create pengetahuan. a context. Karena Anda harus mempelajari konteksnya. Have a go. Coba. Release people. Mulai lepaskan mereka. I remember my son saying to me, Dad, I can't do it the way you do it. Saya ingat anak saya berkata, saya tidak mampu melakukan apa yang seperti kamu So, lakukan. okay, all right. Oke, nggak apa-apa. Well, you know, we can get, well, I know what I'm doing. I'm the expert. I've ridden a bike. But it doesn't work for me. Saya bisa katakan, ya saya kan ahli, saya bisa mengendarai sepeda, tapi itu tidak berlaku. I knew Saya tahu that what he wanted to do bahwa apa yang ia ingin lakukan wasn't the right way, belum tentu benar. but it would work for a little while. Tapi mungkin caranya dia bisa berhasil untuk sementara. As he gained confidence, Tapi sementara dia terus menjadi lebih percaya diri, he would then learn to do it right. dia kemudian akan belajar yang benar caranya seperti itu. This group of people, Kelompok usia ini, they don't know how to do relationships. mereka tidak tahu bagaimana membina hubungan yang baik. Why don't they know how to do relationships? Kenapa mereka tidak tahu bagaimana membina hubungan yang baik? Because it's never been modeled. Karena tidak pernah diberikan contoh hubungan yang baik kepada mereka. Many of these young people Banyak di antara kelompok usia ini have not been fathered or mothered properly. tidak punya ayah atau ibu seperti layaknya orang tua yang lengkap. Discipleship
Pemuritan is actually simpler, sebenarnya lebih mudah, but because it's simpler, tetapi karena kemudahan itulah we who've been Christians longer orang-orang kita sebagai orang-orang Kristen bisa lebih lama menjadi orang-orang Kristen. make it complicated. Dan kalau Anda membuatnya semakin kompleks, pemuritan itu semakin kompleks. Okay, here's an example. Ya, ini contohnya. Where in culture Di mana dalam budaya tertentu do people sit orang duduk and in a big group dalam satu kelompok yang besar and listen to somebody dan mendengarkan seseorang talk sedang berbicara for an hour? selama 1 jam? Where? Di mana? Budaya mana itu? Where? Di budaya mana? Di budaya mana? It's not a trick question. Nah, ini bukan pertanyaan jebakan. Di budaya mana orang-orang lebih banyak suka duduk mendengarkan satu orang berceramah? Gereja. Di gereja kah? Di budaya gereja kah? Church. In school. Nah, di sekolah? They want to get away from school. Mereka orang kelompok usia ini maunya tidak sekolah, keluar saja dari sekolah. Do you know any young person who wants to stay in school for the rest of their life? Ada anak yang Anda kenal mau berada di sekolah seumur hidup mereka. So by the time they get out of school and they're in this young adult age, Jadi waktu mereka keluar dari usia sekolah dan beranjak kepada usia anak-anak muda, some of them don't even know how to be in a group. beberapa dari antara mereka bahkan tidak tahu bagaimana berinteraksi dalam satu kelompok. So we say, let's have a group. Jadi saya katakan, ayo mari kita bentuk sebuah kelompok. Yeah. Say 12 of these people, they come together. Kita lihat ada 12 orang dari usia kelompok ini berkumpul sama-sama. And what do? Dan apa yang mereka lakukan? They'll talk over each other. Mereka mulai ngobrol satu sama They lain, listen. tidak mendengarkan. One says, oh yeah, I disagree, I've got an opinion. Nah, kemudian saya tidak setuju dengan satu opini. My point is, Intinya adalah our point of discipleship dari pemuritan kita has to go back to something even more basic. harus kembali, pemuritan itu harus kembali kepada sesuatu yang mendasar. Because some people have not even been in that context. Karena banyak dari mereka tidak terbiasa dalam konteks tersebut. So that's the world that we're living in. Ya, itulah dunia di mana kita hidup. In Acts 10, Dalam Kisah Para Rasul pasal 10, the story of Peter on the rooftop, cerita mengenai Petrus di kamar atas and he's praying, yang sedang berdoa, and the Lord shows him this vision dan Tuhan menunjukkan visinya yang besar kepadanya of the blanket coming down with all the food, tentang satu kain yang turun dan berisi makanan. and the Lord says, eat, Dan Tuhan katakan makan, and Peter says, no. tapi Petrus katakan tidak. The reason he says no is because he's a Jew. Dia katakan tidak karena dia orang Yahudi. Up until that point, no Gentiles had come into the kingdom. Sampai saat itu belum ada orang kafir sekalipun yang beranjak kepada keselamatan. And so he says, no, no, Lord. Jadi dia katakan tidak Tuhan, tidak. Surely not, Lord. Angkat itu semua Tuhan. 3 times. Dia katakan 3 kali. Now for me, Dan buat saya, I think, what is my surely not? apa yang buat saya tolak dari Tuhan? I'll tell you what it was for me when I first got born again or when I first became a pastor. Yang saya pertama kali tolak waktu pertama kali saya jadi gembala sidang. The first C3 conference I went to, Tempat di mana C3 konferensi C3 pertama kali itu. I was shocked. Saya begitu terkejut. The music was so loud it was giving me a nosebleed. Musiknya begitu keras sampai saya mimisan. And I'm going, surely not, Lord. Oh, tentu saja bukan ini. Jangan yang ini Tuhan, jangan yang ini. The pastors are jumping around. Gembala-gembalanya lompat-lompat. And I go, surely not, God. Nah, tentu jangan yang ini Tuhan. Some of them are throwing water on each other. Bahkan ada yang sampai siram-siraman. And I'm going, surely not, Jangan yang Lord. ini Tuhan, kelompok jangan yang ini, jangan yang ini, jangan You're kelompok. holy. Hanya Engkau saja pusatku. These are idiots. Ini orang-orang bodoh semua isinya. I was so shocked. Saya begitu terkejut, I was depressed. saya begitu depresi. And I said, Lord, what have I done? Dan saya katakan, Tuhan apa yang saya sudah lakukan? I've joined a bunch of lunatics. Saya sedang bergabung dengan kelompok orang-orang gila ini. And I
I went outside Dan kemudian saya keluar dari konferensi and I tersebut. sat on this table Saya duduk dan berhadapan dengan sebuah meja with a cappuccino. dengan gelas cappuccino. I Kopi. always drink coffee when I'm depressed. Saya selalu minum kopi kalau lagi depresi. And I had my hand to my head, Saya sedang menutup wajah saya dengan tangan saya drinking the coffee. sambil minum kopi. I'm going, what have I done? Apa yang telah saya lakukan? And then this other guy walks out, Dan ada orang lain yang keluar. and he looked like me, Dia lihat saya and he had a coffee too. dan dia juga ada kopi. Gitu. This is true. Ini benar. He looked at me, Dia lihat saya and he said, "What's your name?" I said, "Richard." dan dia tanya, siapa namamu? Saya. "Hi, I'm Paul." Nah, saya Paul. He said, "What do you think?" Nah, dia tanya, bagaimana menurut kamu? I said, I don't know what I think. Saya bilang, saya nggak tahu lagi mau pikir apa lagi. It's crazy stuff. Ini semua yang di dalam itu gila-gila semua. Then he said to me, "Are you an evangelical?" Dan dia tanya, apa kamu seorang evangelikal? And I said, "Yeah." Iya. And he said, "Well, so am I." Sama saya. And then he said this. Dan dia katakan, He said, "These Pentecostals, ini orang-orang Pentakosta. they're not like us, evangelicals. Mereka tidak seperti kita. Us evangelicals worship God reverently. Kita orang-orang evangelikal selalu menyembah Tuhan dengan sunyi. But then he said, but these Pentecostals Tapi orang-orang Pentakosta ini are like David, itu seperti Daud, dancing before the Lord menari di hadapan Tuhan. with his loincloth flopping everywhere." Nah, satu kain saja yang mau kemana-mana. And as soon as he said that, Dan waktu dia katakan the itu, Lord spoke to me. Tuhan berkata kepada saya. He said, "Do you want to be like David's wife?" Dan dia katakan, apa kamu ingin menjadi seperti istrinya Daud yang melihat kepada Daud And despised his freedom. dan membenci kebebasan menahannya di hadapan Because Tuhan? you can choose. Karena engkau bisa memilih. At that moment, Pada saat itu, I went straight back in. saya langsung kembali ke konferensi tersebut. Because you know why? Kenapa? Because that church Karena gereja is tersebut reaching adalah and seeing memperkuat unsaved people saved. dan melihat banyak orang yang bertobat Because it understood karena mereka mengerti David is there. di mana zaman He knows ini what to do. dan harus melakukan apa. We've got to change. Kita harus berubah. We've got to realize all these things are happening. Kita harus menyadari bahwa hal-hal ini sedang terjadi. Bring me Goliath. Bawa kepada saya para Goliat itu. Bring me the 25 to 35. Bawa kepada saya usia ini. Bawa kepada saya. And I'll tell you where I'll hit them. Dan saya akan berikan pukulan saya yang terbaik. Because this Goliath Karena Goliat yang satu ini is not like David's Goliath. tidak seperti Goliatnya Daud. He doesn't need to be hit in the head. Dia tidak perlu harus diarahkan ke sini. He needs to be hit in the heart. Dia harus diarahkan kepada hati. Yeah. Yes. And And so we can plant churches Jadi kita bisa menanam gereja. by sending out Jangan mengutus lebih banyak orang that just love people yang mengasihi orang-orang lain and befriend them dan menjadi berteman dengan and mereka disciple bersama them dan memuridkan mereka and then multiply those dan groups memperbanyak kembali and those groups. dan kelompok tersebut And that means right from the beginning, dari awalnya we have a soul winning, kita sudah memiliki orang-orang yang mengangkat jiwa, orang-orang yang memuridkan jiwa, relational, orang-orang yang memberikan pengaruh. what the church. Ini gereja yang seperti apa ini? That's our challenge. Itulah tantangan kita, sesuatu yang baru. It means everyone can do it. Itu artinya kita semua bisa lakukan. This man here with the glasses, sir. Jadi orang ini dengan kacamata, Sir. kalau berdiri, What's your name? Asim. Salty. Okay. The Holy Spirit is telling me that you are a good man. Roh Kudus sedang berbicara kepada saya bahwa kau adalah pria yang baik. You're a good man. Kau pria yang baik. You're a slow man Kau pria yang mungkin agak kerjanya lambat, and a careful man. tapi karena kehati-hatian, You like to weigh everything up. kau suka menimbang segala sesuatu. The Lord wants to speed you up.
Tuhan ingin mempercepat engkau. He wants you to take a few risks. Tuhan ingin engkau mengambil risiko, beberapa risiko tertentu. He wants you to cross some boundaries. Dan ingin engkau melintasi batas-batas tertentu. I see a people group around you, Saya lihat orang-orang, kelompok orang di sekeliling Anda, and you've been asking, Lord, how do I do it? dan engkau sudah bertanya, Tuhan bagaimana saya harus melakukan ini? You're trying to find the formula. Engkau sudah berusaha mencari formula tertentu? Tidak. You're the formula. Kamulah formulanya. Now, you have got what we call a wicked sense of humor. Dan saya pikir Anda sedang memiliki apa yang orang katakan humor yang sebenarnya kejam tapi nyelkit. Humor yang You nyelkit, can be a mengena. little bit naughty. Kamu bisa sedikit nakal dengan humor tersebut. Cara memberikan humor tersebut. You can play a few jokes. Kamu bisa memakai beberapa joke atau humor tertentu. But sometimes you think we shouldn't. Tapi mungkin Anda pikir, lebih baik jangan pakai humor. I think the Lord wants you to be a little bit more. Tapi Tuhan ingin Anda yang lebih mengambil risiko dengan humor tersebut. Okay. You also pray long. Anda juga suka berdoa lama. You like to pray long. Anda suka berdoa lama. Okay. The Lord wants you to go to people Tuhan ingin Anda pergi kepada orang and pray short. dan berdoa singkat. He wants you to go Dia ingin agar Anda pergi with these hands. dengan tangan ini. Be healed. Jadilah sembuh. Now let's go now. Sekarang lagi kita makan. The Lord is going to put healing in your hands, my friend. Tuhan akan berikan kesembuhan dalam Healing in tanganmu. your hands. Kesembuhan dalam Healing in your tangan. hands. Kesembuhan Healing in your hands. tangan. Healing in your hands. Lift your hands and we'll Angkat tangan. The Lord is putting healing in your hands. Tuhan sudah memberikan kesembuhan pada tanganmu. And you've been worried about money. Nah, mungkin Anda sedang khawatir dengan keuangan. You've got to put that aside. Singkirkan itu. Also, you've got a problem with your stomach. Kau punya masalah dengan perutmu, And the Lord is healing it. Tuhan sedang menyembuhkan itu. And you're going to be able to sleep better at night. Dan kau akan tidur nyenyak lebih. You have a lot of trouble sleeping at night. Mungkin ada kesulitan untuk tidur malam Your hari. mind runs around and Karena around. pikiran Anda terus The Lord is going bekerja. to heal you. Sekarang Tuhan ingin Put healing menyembuhkan. in your Dia hands. memberikan kesembuhan pada tanganmu dan kesembuhan bagi tubuhmu. And He will provide. Dan Dia akan menyediakan. In fact, the Lord is giving you an idea. Bahkan Tuhan sedang memberikan ide saat ini. If it hasn't already begun, it's going to begin. Kalau itu belum dimulai, itu akan dimulai. It's going to be a small idea. Akan menjadi sebuah ide yang sederhana It's saja. going to enable you to make some money. Tetapi akan membuat Anda mampu menghasilkan uang. Not because money is important, Bukan berarti karena uang itu penting. but because it will help your resource, Tetapi karena akan menolong perbendaharaanmu the work of the kingdom. untuk pekerjaan bagi Tuhan. Okay. You work with Him? Kau bekerja bersama dengan Dia? Okay, alright. I want you to stand next to Him. See the Silakan bagi berdiri Bapak, sama-sama ya. Who's the senior minister? Ya, ini orang ya, sini yang You are? ya. Right. You're the senior minister. These two are staff, and you're the senior minister. Senior pastor. Now they are pastor. I'm confused. Senior pastor? Senior pastor. Okay, come in. Tiga-tiga, mana lagi? Beautiful. You are a great man. Kau adalah manusia yang luar biasa. You are awesome. Kau juga orang yang luar biasa. The hand of the Lord is really on you. Karena Tuhan sedang bekerja dalam You're a dirimu. new kind of thinker. Ada engkau seorang pemikir yang Don't be baru. scared of his thoughts. Jangan khawatir dengan apa yang dia lakukan. He would scare him. Dia mungkin akan memberikan rasa takut buat saya. He's got more thoughts Karena dia punya pemikiran yang lebih banyak than you can put in a library. yang mungkin bisa ditaruh di perpustakaan sekalipun. Thoughts coming out everywhere. Karena ada terus ide-ide yang baru The bermunculan. reason he's got no hair is because he's got all the thoughts coming out. Itu alasannya kenapa agak gurus seperti di atas. Okay. So the Lord is going to release, and you, Dan Anda, man, you can work hard. engkau bisa bekerja keras. If we hit you with a bus, Kalau kami menghantam kau dengan bus, you get up and say, come on, bring the next bus. kau berkata, ayo maju lagi, berikan bus yang lain. You're tough, Kamu kuat, but maybe too tough. tapi mungkin terlalu kuat. The Lord wants you to be kind to yourself. Tuhan ingin agar kau menjadi lebih baik dengan dirimu sendiri.
You have a prophetic gift. Kau punya ada karunia kenabian, You don't use it a lot. tapi mungkin kau tidak melakukannya sering mungkin. Sometimes you have thoughts, Mungkin Anda punya pemikiran, and you think it's just your thought. nah mungkin Anda pikir itu hanya It's pemikiranmu, the Lord's thought. tapi itu justru pemikiran dari Tuhan. And actually, your thoughts are about structure. Dan mungkin pikiran Anda berbicara mengenai struktur, Structure. hanya mengenai How to struktur. do it. Bagaimana melakukan sesuatu. You're married. Engkau menikah, Is your wife here? ada istri Anda ikut. Okay. The Lord's doing something with you and your wife. Tuhan sedang melakukan sesuatu bagimu dan istrimu. Bringing it closer. Dia sedang mendekatkan engkau dan istrimu. I don't want to say too much. Saya tidak mau bicara lagi. Saya ingin Anda melakukan sesuatu. Lift your hands up. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Kneel down. Berlutut, Kneel down. Kneel down. Right, kneel down. Lift your hands. angkat tanganmu, angkat. Right. Reach your hand up here. Under his armpit. Di bawah tangannya. Under his armpit. Just go. Use both hands. Berikan dua tangan sopan. Your job Tugas Anda is to hold his hands adalah untuk menopang tangannya in prayer. di dalam doa. As he gets older, Semakin dia berusia you lanjut, have to do the work of holding his hands up. Anda harus lebih banyak melakukan ini, While his menopang dia. hands are up, Sementara tangannya sedang things tertarakan, run overhead. semua sedang mengalir. That's your role. Itulah tugas Anda. That's your role. Itulah tugas Anda. Jesus, I pray that you bless. Yesus, aku berdoa agar kau memberkati. Mari berdiri. Where is your church, pastors? Where is your church? Gereja. Ya, gerejanya ada di mana? Pala. Alright. The Lord is going to bring increase. Tuhan akan memberikan pertambahan. And the reason the Lord will bring increase Alasannya mengapa Tuhan berikan pertambahan is not because of a formula, bukan karena formula, but because of relationships. tetapi karena hubungan-hubungan. I know Saya tahu what it is to serve a senior man. apa artinya melayani hamba yang lebih I've served usia for lebih over lanjut. 10 years. Karena saya sudah melakukannya selama 10 tahun But I terakhir. also know what it is to be a senior man. Tapi saya juga tahu artinya menjadi orang yang senior. And both is hard. Dan dua-duanya tugas yang sulit. Both is hard. Dua-duanya tugas yang sulit. But relationship Tetapi hubungan-hubungan transcends. melampaui. Relationship, I'm related to you. Melampaui. Artinya hubungan-hubungan itu saat saya sedang terikat dengan engkau. Through good and bad. Dalam masa-masa yang sulit maupun baik. And the Lord will anoint you. Dan Tuhan akan mengurapi engkau. And expand you. Dan memperluas engkau. And grow you. Dan menumbuhkan engkau. And so we're going to pray for anointing of the Holy Spirit. Jadi kita akan berdoa untuk urapan Roh Kudus. I believe the Lord will add to you the unconditional. Saya percaya Tuhan sedang menambahkan sesuatu bagi yang lebih dari ini. Agar Tuhan mengurapi tim ini. Anoint them. Urapi ya Tuhan, urapi Tuhan. Jesus. Yesus. Expand this church. Expand Kembangkan gereja ini ya Tuhan. Terus kembangkan Tuhan. Expand it in Kembangkan gereja ini terus Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Beautiful. Okay, senior pastor. Lihat ya pria ini. Both of these men are awesome. Dua pria ini luar biasa. This man Tapi pria yang satu ini is going to do more. akan melakukan lebih banyak lagi. He's going to go more, go Yeah. further. Dia akan melakukan lebih banyak dan lebih jauh. So don't be frightened Jadi jangan or takut fearful. atau mulai menjadi My gelisah. father is very proud when the son in the house rises. That's great. Seorang ayah begitu bangga melihat anaknya bertumbuh dengan luar biasa. But keep a good spirit. Tapi tetap pertahankan roh yang baik. Don't go anywhere unless you're sent. Jangan pergi kemana-mana kalau tidak diutus. Amen.